wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Bagus sekali. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahu al-azim. Bapak Bambang Irawan yang kami hormati, Bapak Dr. Hanum RT2 yang saya hormati, Bapak Happy RT3 yang saya hormati, Al-Mukarram Kiai Ustadz Suroto LC memangki kemerdekaan dulu. Siap. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Alhamdulillah. Ya tentu itu. Berarti kita semua warga RW 26 sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satunya adalah nikmat merdeka. Yang kedua, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa rawuh di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaranya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merdeka secara hakiki. Apakah benar-benar kita sudah merdeka sejati? Memang tidak dipungkiri kemerdekaan dari cengkraman penjajah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Indonesia, sehingga kita semua bisa leluasa untuk mengerjakan berbagai hal yang bermanfaat. Cuman pertanyaannya, apa wis temenan kita ini merdeka? Apakah benar kita itu sudah merdeka? Itu pertanyaan. Sekarang orang yang dikatakan merdeka apabila dia itu sudah memerdekakan dirinya dari jeratan hawa nafsu. Kalau orang sudah terhindar dari jeratan hawa nafsu, maka dia betul-betul sudah merdeka. Merdeka yang sesungguhnya bagi kita adalah bisa menghilangkan jeratan dari setan. Setan itu dengan rayuan-rayuannya kita semua terjerat. Hakikat harus setan. Yang ketiga, kita itu merdeka apabila kita itu sudah menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sekarang kita urut orang yang dikatakan merdeka dari pejabat misalnya, entah itu pejabat presiden, pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat yang namanya camat, pejabat kelurahan, bahkan RW RT pun itu juga namanya pejabat, bisa dikatakan merdeka apabila dia itu dijauhkan dari mental korup. Apa korup? Korupsi. Jadi
sebagai seorang kaya, lek wong wis sugih, merdeka apabila dia itu sudah dijauhkan dari sifat sombong, dari sifat merendahkan orang lain, itu berarti dia merdeka. Dan bagi kita, bagi orang-orang bertetangga, bermasyarakat, dikatakan merdeka apabila orang tersebut sudah hilang dari virus iri dengki, tukang sandrasan, hasut, dan lain sebagainya. Itu berarti dia sudah merdeka. Hasut, ya. Kalau sudah hasut berarti dia itu tidak merdeka. Makanya ini memang BPTPM apa? BPTPM. Terus ini dengan MBK barang muslim. Akhirnya dia itu kredit sepeda motor bisa karena kenapa? Iri. Kalau masih iri guys. Jadi mari kita merdekakan. Mari kita mencari keselamatan. Loh, orang kalau kepingin selamat itu sebetulnya gampang. Apa sih tujuan kita hidup di dunia itu? Tentunya kan kepingin selamat. Ya? Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Di kemerdekaan ini bersisa-sisa umur kita, tentunya kita ingin merdeka, ingin yang namanya bahagia. Bahagia di dunia, bahagia nantinya juga di akhirat. Tapi kalau ingkar terhadap nikmatku, ada dosa dan maksiat. Tujuan kita hidup di dunia, kepingin selamat di dunia dan kepingin selamat di akhirat. Ya Allah, nah itu kita harus belajar. Kalau kepingin selamat di dunia dan kepingin selamat di akhirat, itu cuma ada 4. Kita contoh seorang sopir. Sampai tahu sopir, entah sopir driver, entah sopir bus, entah sopir apa aja. Itu kalau kepingin selamat, cuma ada 4. Yang pertama, sopir itu tidak boleh terlalu ngebut. Iya. Sopir jangan terlalu ngebut. Yang kedua, sopir itu tidak boleh ngantuk. Wah, lepas ngantuk, tajam buri di Jatiroto. Yang ketiga, remnya harus patok. Remnya itu dimakan. Ngebut. Kepingin beriki akhirnya sing macam-macam. Wah, gue kepingin beriku akhirnya nyelip Bang Mekah, nyelip BTPN, Bang Tenten, Bang Tenten. Karena kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya kita ingat ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ini cerita agama lagi ya. Menceritakan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum jadi Nabi Adam itu dibuatkan akal, dibuatkan nafsu. Ketika akal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei akal, kesini kamu." Man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Anta rabbi ana. Masuk kamu, dimasukkan di dalam ruhnya Nabi Adam. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wis gak sopan, dok-dok, nafsu sini kamu, dok-dok, gak sopan. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Anta. Jadi nafsu. Makanya nafsu itu dihukum, dipenjara, dimasukkan neraka selama 300 tahun. 300 tahun hanya kalau sudah merdeka dari hawa nafsu, maka orang itu betul-betul sudah merdeka. Sekarang ketika nafsu itu dipanggil lagi, karena sudah capek disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wis 300 tahun ditambah 100 tahun, dia itu punya inisiatif. Ya, akal mau ikut disiksa. Jawabannya apa? Maka nafsu itu menjawab, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Anta Rabbi, ana Rabbi. Baru dimasukkan di dalam ruhnya Nabi Adam. Tapi Allah tahu bahwasanya nafsu itu cuma akal-akalan. Makanya ditulis di Al-Quran, coba sampai lihat di juz 13. Wis digaris. Coba sampai lihat di juz 13 ada tulisan
Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cuma mengajak kepada hal-hal kejelekan. Jadi kalau orang kalah dengan nafsunya, akalnya kalah dengan nafsunya, orang tersebut akan tidak merdeka dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang tersebut kalau mengikuti nafsu, kalau terlalu ngebut, akhirnya selamati. Kalau wali langgar hati, wali sholat jamaah yang nanti. Jangan meninggalkan sholat jamaah. Nek iso sholat jamaah, tak bisa. Sing kurung sholat toh. Sing wis sholat nek iso sholat jamaah. Saya tidak bisa berdiri duduk, saya tidak bisa duduk berbaring, saya tidak bisa berbaring kedep. Sholat itu wajib, karena yang dipertanyakan dulu itu sholatnya. Jadi kita harus tahu untuk apa kita diciptakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ikut yang namanya golok pistol, gak ikut berperang. Tapi pelan semangat, padahal kita itu menikmati kemerdekaan yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Kita itu memperingati sekarang, makanya semangat. Jadi biar kita bisa nanti untuk apa kita diciptakan? Untuk menikmati kemerdekaan yang jelas. Kemerdekaan ini. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Orangnya merupakan iman kita harus betul-betul kuat. Iman kita harus kuat. Tapi iman itu kuat. Rukun iman ada 6. Kalau itu dipercaya gimana? Rukun Islam ada 5. Saya kira rukun Islam lain kadang dilupa. Biasanya rukun Islam itu berapa? Rukun Islam 5 ya. Tapi sekarang banyak yang lupa. Rukun Islam itu ada 6. Yang pertama baca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima beli mobil. Beli mobil dulu, yang keenam mau nggak kaji. Aku lagi ada motor sopo sih ketika ternak. Makanya akhirnya nunggu Islam di rumah, tuku motor bisik baru mau nggak kaji. Jangan di Merdeka! 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 Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, kita semua, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, zuriat kita semua selalu bersama dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang banyak bersyukur, maka kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kucur, Pak sepur. Ayo. Jangan bulan dulu yang masih belum ditutup. Yang dalam, yang dalam.